Peternak breeding itu bisa dikatakan berhasil atau sukses manakala indukannya bisa beranak, kemudian anaknya tidak mati sampai dewasa, maka itu bisa disebut sukses. Tapi kalau indukan yang dipelihara saat melahirkan, kemudian anaknya mati atau keguguran, nah itu teman-teman harus mencari penyebabnya. Bisa itu dari pakan atau juga bisa itu dari minum. Tapi yang paling penting itu penyebabnya adalah halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel dalam rangka ngarit. Nah, inilah mudahnya seorang peternak kalau memiliki bank pakan. Ini kan sisa habis tanam itu mas dibuang, ya. Tapi tumbuh. Gitu. Iya. Habis ini nanti in lagi. Disempalin mas ya? Iya, ini sisain mas, tinggal satu. Ini kan 3 ini. Ya. Besok ditinggal 1 ini. Oh gitu. Semua tinggal 1 ya. Disisain 1 ya? Sisain 1. Tapi bulan depan atau minggu depan? Bulan depan ini masih banyak ini rumputnya. Pak Cong ini jangan dijadikan pakan tunggal. Ya. Kalau cuman Pak Cong aja ya kambing tetap bosen. Kalau ada Pak Cong sehari daun singkong. Kalau onggok kan buat utama, yang penting tetap ada onggok. Iya. Sehari-harinya. Oh gitu ya. Iya. Tetap ada. Pakan utamanya ada. Ini nanti mau tak kasih onggok, tak kasih tetap mas. Oh gitu ya. Iya. Oke, nanti diikutin kegiatannya. Kalau ini nanti ya, mesti onggok. Ya. Daun singkong sama ini. Oh gitu. Iya. Sehari otomatis makan 3 mas. Iya. 3 jenis. 3 jenis. Oh, juga gitu. Makanya juga 3 kali. 3 kali juga. Iya. Ini untuk breeding atau untuk penggemukan? Sama aja kalau saya, penggemukan sama breeding. Oh sama ya? Sama. Sama. Gitu. Oke. Jadi pakan kambing untuk peternakan breeding itu sangat menentukan teman-teman. Kadang kalau kita memberi pakan tidak sesuai keinginan, maka hasilnya pun tidak maksimal. Contohnya, apabila peternakan breeding itu diberi pakan menggunakan rumput pacong contohnya, tapi diberikan secara full, tidak ada campuran rumput yang lain atau rambanan, leguminosa yang lain ataupun onggo. Nah, ini nanti hasilnya kurang maksimal. Yang akan terjadi kadang-kadang saat kambing melahirkan itu kambingnya mati si cempe, lalu kejang. Nah ini penyebab-penyebab kurangnya protein, kurangnya nutrisi pakan yang disajikan. Jadi seperti itu. Kemudian keberadaan air pun sangat menunjang. Apabila pakan yang kita berikan kondisinya kering, maka yang dibutuhkan adalah air. Nah air ini harus tersedia 24 jam di dalam kandang. Bisa metodenya setiap pagi atau sore diberikan, bisa juga ready 24 jam di belakang kandang. Contohnya seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara menghindari kematian saat melahirkan? Nah, saat induk sudah bunting, kemudian sudah masuk pada waktu hendak melahirkan, masuk di bulan kelima up, itu biasanya induk akan melahirkan. Itu sebaiknya indukan diturunkan dari sekatan box seperti ini ya. Diturunkan lalu dipisahkan dari tempat yang awalnya di mana ditaruh. Bisa di tanah atau di mana. Intinya dipisahkan. Tujuannya saat nanti si induk ini melahirkan atau induk ini beranak, tidak akan terjadi yang namanya kecepit, tertindih si induk saat induknya tidur atau saat induknya jalan-jalan ya, tidak terinjak. Tapi kalau di bawah ini lebih aman. Nah, penanganan kita saat induk ini beranak itu juga lebih mudah. Nah, ini cara-caranya seperti itu teman-teman. Kalau dari segi pola pakan yang bagus ya berprotein tinggi, bernutrisi, karbohidrat tercukupi, bahkan mineral harus tercukupi. Itu untuk menghindari kambing kejang-kejang ataupun stroke.
Dan yang paling penting, saat kambing indukan hendak beranak kita harus tahu. Jadi kita bisa meminimalisir kematian pada cepat. Lalu tali pusatnya diberi obat merah atau alkohol, begitu ya teman-teman ya. Dan mengenai untuk pakan sendiri, pakan ini yang bagus adalah berkombinasi. Bisa itu rumput odot, kemudian rumput pakcong, ataupun daun singkong. Nah, semakin banyak variannya, maka semakin bagus. Nah, jika teman-teman memberikan pakan itu jadi pakan tunggal, contohnya kalau odot saja. Kalau full odot saja diberikan, maka hasilnya tidak bagus. Rata-rata kambing yang diberikan rumput odot atau pakcong dijadikan pakan tunggal itu jegrik, berdiri bulunya. Ya, bulu kambingnya berdiri kemudian kurus seperti itu. Dan kalau fatal ya mati, jadi gitu. Jadi untuk breeding itu yang bagus adalah pakan banyak campurannya. Jadi sedikit konsentrat, kalau ada modal bisa diberikan. Kemudian kalau ada bungkil kelapa sawit, kalau ada modal bagusnya diberikan. Jadi seperti itu. Semakin banyak varian pakan yang kita sajikan ke peternakan, intinya kambing atau ternak kita ini semakin bagus ya. Lalu dalam penyajian rumput pakcong dan odot itu memang sebaiknya lebih bagus dicoper ataupun digiling. Kalau tidak ada bisa dicacah dengan arit ya secara manual. Kalau tidak ada mesin chopper, jangan diberikan secara langsung sehabis panen, selepas panen seperti ini lalu disajikan utuh. Nah, ini tidak akan habis. Ini yang sering dilakukan oleh teman-teman peternak. Kalau memberi pakan rumput pakcong ataupun odot langsung disajikan secara utuh, ini nggak akan habis teman-teman. Ini nanti banyak sisanya. Jadi semakin banyak varian dan diaduk jadi satu, itu akan menghasilkan hasil yang maksimal. Contoh mudah adalah bisa habis total sehingga tidak banyak rapen atau tidak banyak limbah yang terbuang. Baik itu rumput pakcong ataupun daun singkong. Ya, kalau daun singkong atau rumput pakcong itu memang sebaiknya disilase. Tujuan silase adalah agar hasilnya semakin lunak, kemudian nutrisi dan proteinnya meningkat. Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau seperti ini bisa dijamin kambing memakan sampai habis tuntas. Karena tidak ada yang tersisa, mudahnya dimakan atau mudahnya diproduksi oleh ruminansia. Nah, teman-teman harus lakukan ini. Jadi kalau ada cara yang bagus, yang baik, kenapa harus mencari yang susah-susah? Karena kalau ada yang baik seperti ini pun tidak akan mengecewakan teman-teman peternak karena hemat tenaga ya, kemudian hemat pakan. Ngarit satu mobil katakan bisa habis total, tidak ada limbahnya. Ini harus dilakukan oleh semua peternak. Gitu teman-teman. Dan kalau pakannya ini sudah tercukupi, cara pemberian pakannya sudah tercukupi, maka hasil breedingnya pun teman-teman akan maksimal, akan besar hasilnya. Mari teman-teman semua beternak dengan metode yang baik, dengan cara yang benar, agar di setiap waktu yang teman-teman lakukan, setiap waktu teman-teman kerjakan itu tidak sia-sia. Karena semakin ilmu yang kita gunakan, cara yang kita gunakan itu semakin bagus, semakin praktis, maka hasilnya pun akan maksimal dan memuaskan. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu sebenarnya peternakan itu bisa dipermudah cara kerjanya. Dengan teman-teman menggunakan sistem silase atau fermentasi itu bisa ditimbun berbulan-bulan bahkan pakai angka tahun ya. Nah, ini kalau teman-teman memiliki stok yang banyak. Jadi kalau kita asal-asalan saja, secara asal-asalan kita ya tetap ngarit, kita tetap cari pakan, kita tetap beli pakan. Secara modern pun kita tetap ngarit, kita tetap cari pakan, tetap menggunakan pakan. Hanya metodenya yang berbeda dan inilah yang akan mempermudah gerak kita dan menentukan hasil kita.
terutama di breeding teman-teman ya. Karena breeding sendiri ini adalah jantungnya ataupun pusatnya peternakan. Kalau tidak ada breeding maka hangus ya, habis, tidak akan ada daging lagi karena breeding ini penentunya. Jadi hasil atau tidaknya seorang peternak breeding itu biasanya ditentukan oleh pola ya, oleh pola ternak kita, cara beternak kita, metode beternak kita ini yang menentukan. Jadi kalau teman-teman ingin beternakan yang baik, maka gunakan metode yang baik pula. Baik segi perawatan, makanan, kesehatan, ataupun kandang. Nah ini yang harus teman-teman perhatikan. Ojo asal-asalan beternak itu. Ya. Beternak zaman dulu tidak aneh-aneh, tidak ada yang namanya mesin, yaitu zaman dulu. Sekarang kalau pakai zaman dulu maka kita akan ketinggalan ya. Hasilnya juga akan ketinggalan. Jadi penggemukan ataupun breeding sama saja. Silakan teman-teman pilih yang paling cocok di wilayah teman-teman. Tapi kalau untuk pemula saran saya adalah peternakan breeding. Karena nanti saat teman-teman sudah mampu di breeding, maka hasilnya bisa di fattening atau digemukkan. Nah, contoh seperti di kandang ini. Ini adalah hasil dari breeding bisa digemukkan. Begitu teman-teman. Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Buat teman-teman yang memiliki kandang dan kandang yang ingin saya review, ingin saya datangi, silakan tinggalkan alamat, nomor telepon, nanti akan saya kunjungi dan akan saya hubungi nomornya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.